mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia pada materi berikutnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang struktur dari teks eksplanasi, kali ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dari sebuah teks eksplanasi. Ya. Biasanya dalam sebuah teks eksplanasi dia menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam sebuah teks eksplanasi bermakna sebenarnya. Atau dapat kita artikan bukan sebuah kata khayalan atau rekayasa. Misalnya banjir, gempa bumi, ya, tanah, gitu ya, laut, sungai, itu semua kata-kata yang bermakna denotatif. Atau bisa kita artikan kata menangis. Menangis adalah sebuah contoh kata denotatif. Tapi kalau kita ganti kata menangis dengan kalimat bercucuran air mata, itu maknanya bukan lagi denotatif, tapi sebuah kata yang bermakna konotatif. Paham ya? Tuh. Ya, jadi bisa kita artikan ya, kata yang bermakna denotatif contohnya tanah, air, laut, ya, kemudian gunung. Nah, itu ini semua kata yang maknanya denotatif, artinya bermakna sebenarnya dan tidak perlu kita artikan lagi. Paham ya? Kemudian sebuah teks eksplanasi mempunyai ciri kebahasaan dengan banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung berupa konjungsi kronologis atau urutan waktu. Apa saja konjungsi yang digunakan dalam sebuah teks eksplanasi yang berupa urutan waktu? Misalnya kata lalu, ya, kata lalu. Kemudian pada akhirnya, setelah itu, ya, pada awalnya, itu semua contoh konjungsi yang bermakna kronologis. Konjungsi yang seperti ini sering digunakan pada sebuah teks eksplanasi. Kemudian sebuah teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi kausalitas. Artinya konjungsi yang bermakna sebab akibat. Ya. Apa contoh konjungsi yang bermakna sebab akibat? Misalnya kata karena, sebab, oleh sebab itu, sehingga, dan masih banyak lagi. Ya, kalian dapat menambah wawasan kalian apa saja contoh dari konjungsi kronologis maupun kausalitas melalui buku-buku atau media lainnya. Ya. Nah, jadi sebuah teks eksplanasi selain menggunakan konjungsi kronologis, dia juga menggunakan konjungsi kausalitas. Bisa kita baca dari teks-teks yang kita lihat. Ya. Kemudian
kebahasaan yang ketiga, sebuah teks eksplanasi banyak menggunakan kata ganti fenomena yang berupa benda. Ya. Kata ganti benda. Ya. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti bisa bermakna orang, bisa bermakna benda. Kalau orang, misalnya kata padanya, nya bermakna orang di situ. Tapi kalau misalnya kata kejadiannya, nya, katanya di situ, kejadiannya, nya di sini bermakna benda. Ya, tapi kalau dia berupa kuberikan padanya sebuah buku, misalnya, nya di sini bermakna orang. Ini bedanya, ya. Kedua kata ganti ini sama-sama menggunakan kata nya, tapi nya di sini bermakna benda, tapi kalau yang kedua di sini menggunakan nya di sini bermakna orang. Nah, teks eksplanasi menggunakan kata ganti tapi yang bermakna benda. Ya. Benda yang dimaksud misalnya tadi tanah, air, laut, ya, gunung, itu sebuah benda. Ya. Kemudian teks eksplanasi mempunyai ciri kebahasaan yang keempat, yaitu fokus pada hal yang bersifat umum atau istilahnya generik. Ya, misalnya, ya, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Ini merupakan kejadian yang sifatnya umum, artinya semua orang merasakan, semua orang tahu bagaimana terjadinya gempa bumi. Banyak orang merasakan, ya. Kemudian bagaimana tanah longsor terjadi, banyak orang menyaksikan dan ikut merasakan. Bagaimana juga terjadinya tsunami, semua orang tahu. Kita sendiri yang mungkin belum pernah merasakan, paling tidak kita pernah melihat kejadian itu melalui media televisi, ya kan? Nah, jadi sebuah teks eksplanasi menceritakan hal yang sifatnya umum, artinya semua orang tahu, semua orang paham, semua orang pernah menyaksikan, dan ada juga yang pernah merasakan. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, yang terakhir, dalam sebuah teks eksplanasi mempunyai ciri kebahasaan menggunakan istilah yang bersifat ilmiah. Yang bersifat ilmiah. Ya? Atau istilahnya kata-kata teknis. Ya, kata teknis. Banyak istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah teks eksplanasi. Misalnya, kata teknis, kalau kemarin kita teks prosedur, istilah yang digunakan misalnya baking soda, ada kemarin ya, scrub gitu ya, pH, itu istilah dalam sebuah teks prosedur yang kita bahas pada materi sebelumnya. Kalau di sini mungkin istilah yang terjadi misalnya erosi, itu istilah ya. Kemudian erupsi. Kalau misalnya gunung meletus, lava, magma, lahar, itu semua istilah-istilah yang sifatnya ilmiah. Jadi sebuah teks eksplanasi istilahnya sedikit beda dengan teks prosedur yang kita bahas pada materi sebelumnya. Dia banyak menggunakan istilah-istilah yang sifatnya ilmiah. Nah, tadi misalnya erupsi, ya, kemudian
kayak lava, magma, ya, lahar, ya, itu semua istilah-istilah ilmiah yang banyak digunakan dalam sebuah teks eksplanasi. Ya, ini saja materi kebahasaan teks eksplanasi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan yang Ibu berikan kalian dapat memahaminya dan kalian dapat mencari informasi-informasi lainnya melalui media, internet, buku, dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi kita pada hari ini dan kita akan membahas materi-materi lainnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa dan anak-anakku sekalian, untuk mendukung channel ini, silakan klik like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian dapat memperoleh informasi tentang pembelajaran lainnya. Untuk kalian yang telah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada saran ataupun pertanyaan, silakan tulis komentarnya di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.